Di sebuah perumahan elit di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah megah berarsitektur klasik. Rumah itu tenang, tampak teduh dengan halaman luas dan taman yang selalu rapi. Di balik keanggunannya, rumah itu menyimpan kisah-kisah masa lalu yang tak semua orang tahu. Kirana, gadis berusia 21 tahun, baru 2 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah itu. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya menyimpan kehangatan meski hidup tak pernah memberinya kemewahan. Ia dibesarkan di sebuah panti asuhan kecil di desa, jauh dari kota ini. Ia tak pernah tahu siapa orang tuanya. Yang ia tahu hanya nama yang diberikan oleh kepala panti, Kirana. Meski baru, Kirana sudah cukup disukai oleh penghuni rumah itu karena sikapnya yang rajin dan tak banyak bicara. Ia bekerja untuk keluarga Ardiwinata, Pak Reza, pengusaha properti sukses, Bu Dinda, mantan perancang busana, dan anak mereka, Dira, yang baru duduk di bangku SMA. Bu Dinda sering memanggil Kirana untuk membantunya menata barang-barang lama, merapikan koleksi foto, atau sekadar membantu di dapur. Sementara Pak Reza jarang di rumah, terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya. "Ran, kamu bisa bantu Bunda bersihin album-album foto di ruang baca? Mau dirapikan, udah banyak debunya," pinta Bu Dinda suatu siang, sambil tersenyum ramah. Kirana mengangguk cepat. "Iya, Bu." Hari itu seperti biasa. Tak ada yang aneh. Tak ada yang mengejutkan. Kecuali sesuatu yang akan ia temukan di antara lembaran-lembaran masa lalu. Ruang baca keluarga Ardiwinata berada di lantai 2, di pojok paling sunyi rumah itu. Jendela besar menyorotkan cahaya matahari ke rak-rak buku yang penuh debu. Di salah satu sudut, ada lemari kaca tempat tumpukan album dan dokumen tua disimpan rapi. Kirana membuka lemari itu perlahan. Debu beterbangan halus saat ia menarik keluar satu persatu album foto berukuran besar, bersampul kulit tua berwarna coklat. Tangannya terampil mengelap setiap sampul dan menyusunnya kembali sesuai urutan tahun yang tertera di punggungnya. Matanya menangkap satu album yang tampak paling lusuh dan tak pernah disentuh. Tidak ada label tahun di sampulnya. Kirana ragu-ragu, namun akhirnya membuka album itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Satu demi satu halaman ia buka. Foto-foto keluarga. Pak Reza masih muda, berdiri di samping seorang wanita yang tampak lebih kurus dan pucat daripada Bu Dinda. Mereka tersenyum, menggendong seorang bayi. Foto berganti. Anak kecil bermain di taman, mengenakan gaun putih dengan pita merah muda. Wajah anak itu, entah mengapa terasa sangat familiar bagi Kirana. Ia menelan ludah. Dada Kirana mulai terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menekan, entah kenapa. Tangannya gemetar saat membuka halaman berikutnya. Dan di sana, satu foto menonjol dari semuanya. Anak kecil, sekitar usia 3 tahun, berdiri di depan rumah tua yang Kirana kenal betul. Ia pernah mimpi tentang rumah itu. Tapi yang membuatnya tercekat adalah wajah anak kecil itu. Itu wajahnya. Itu wajahnya sendiri. Jantung Kirana berdetak begitu kencang, seolah ingin meledak. Ia buru-buru menutup album itu dan menarik napas panjang. Tapi rasa bingung dan takut itu tidak mau pergi. Kenapa wajah itu sama persis dengan aku waktu kecil? Ia duduk diam di karpet ruang baca, menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa masa lalunya yang tak pernah ia tahu, kini sedang mengetuk pelan-pelan. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit di belakang rumah, ia duduk memeluk lutut sambil terus memikirkan foto yang dilihatnya siang tadi. Mustahil. Tapi wajah itu benar-benar aku. Itu senyumku, tahi lalat kecil di bawah mata kiriku, bahkan bentuk rambutku waktu kecil. Bisiknya dalam hati, nyaris gemetar. Ia mencoba mengingat kembali semua hal tentang masa kecilnya. Tapi kenangannya berhenti sampai di bangsal panti asuhan yang pengap dan dinding yang penuh retakan. Ia tak pernah tahu siapa yang menaruhnya di depan gerbang panti saat masih balita. Pagi harinya, Kirana kembali bekerja seperti biasa. Namun pikirannya masih dipenuhi tanya. Ia menyempatkan diri kembali ke ruang baca, berharap bisa mengintip foto itu lagi diam-diam. Tapi album itu,
Sudah tidak ada di tempat semula. Loh, album yang kemarin kemana ya? Gumam Kirana sambil menggeser beberapa tumpukan buku. Suaranya ternyata didengar oleh Bu Dinda yang sedang berjalan lewat. Album yang mana, Ran? Kirana tercekat sejenak, lalu menjawab setengah gugup. Yang ada di paling bawah kemarin, Bu. Kayaknya yang lama. Nggak ada label tahunnya. Bu Dinda terdiam sesaat. Tatapannya sedikit berubah. Oh, itu. Bunda simpan. Itu album lama. Sudah rusak. Nggak penting juga isinya. Nada bicara Bu Dinda terdengar ringan. Tapi bagi Kirana, ada ketegangan tipis di balik senyum itu. Hari-hari berlalu, tapi pertanyaan dalam kepala Kirana semakin mengganggu. Siapa anak kecil dalam foto itu? Kenapa rumah yang ada di foto itu terasa begitu familiar? Seperti rumah yang pernah muncul dalam mimpi-mimpinya? Dan yang paling membuatnya gelisah adalah reaksi Bu Dinda yang seolah ingin menutupi sesuatu. Hingga pada suatu malam, ketika Kirana sedang membersihkan ruang makan dan hendak membuang sampah ke belakang rumah, ia tak sengaja mendengar suara lirih dari ruang tamu. Pak Reza dan Bu Dinda sedang berbicara. Bagaimana kalau Kirana tahu sesuatu? Tanya Pak Reza dengan suara rendah tapi terdengar khawatir. Kita harus tetap tenang. Dia cuma pembantu. Dia nggak akan ingat apapun. Jawab Bu Dinda cepat. Kirana membeku di tempat. Jantungnya kembali berdebar keras. Suara mereka tenggelam di antara desir angin malam. Tapi satu hal kini jelas baginya. Mereka menyembunyikan sesuatu. Dan itu ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, setelah mendengar percakapan Pak Reza dan Bu Dinda, Kirana merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Dia cuma pembantu. Dia nggak akan ingat apapun. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ada luka yang terasa, bukan karena hinaan, tapi karena itu menegaskan satu hal. Kirana memang bagian dari masa lalu yang ingin mereka kubur. Keesokan paginya, saat keluarga Ardiwinata pergi keluar kota untuk menghadiri pernikahan kerabat, Kirana mendapat waktu luang. Rumah itu sepi. Kesempatan langka itu ia manfaatkan untuk kembali menyusuri ruang baca, mencari jawaban. Ia tahu ini berisiko, tapi dorongan untuk tahu asal-usulnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan hati-hati, Kirana membuka kembali lemari dokumen tua di ruang baca. Kali ini ia mengangkat bagian bawah lemari, tempat tumpukan kertas usang dan map-map dokumen tersimpan acak. Tangannya menyentuh sesuatu, amplop coklat tipis dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Untuk Kirana, maafkan kami. Kirana membeku. Dengan napas tertahan, ia membuka surat itu perlahan. Tulisannya bergoyang dan tinta sudah mulai memudar. Tapi masih terbaca. Kirana sayang. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah cukup besar untuk mengerti. Kami menyayangimu, tapi keadaan membuat kami harus melepasmu. Maafkan ibu dan ayah. Kami tak bisa menjagamu seperti yang seharusnya. Percayalah, kami melakukan ini karena kami ingin kamu hidup. Kami tak sekuat itu. Ibu. Air mata Kirana mengalir deras. Tangannya gemetar. Di balik rasa sakit karena ditinggalkan, ia justru merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Sebuah benang merah yang selama ini putus, kini muncul kembali di tengah hening. Tapi pertanyaannya semakin banyak. Siapa, ibu, yang menulis surat ini? Mengapa ia harus meninggalkan Kirana? Apa maksud? Kami ingin kamu hidup. Dan bagaimana surat itu bisa ada di rumah ini? Kirana belum sempat memikirkan lebih jauh ketika ia mendengar suara mobil memasuki garasi. Panik. Ia menyimpan kembali surat itu dan berpura-pura sedang mengepel lantai. Langkah kaki Pak Reza terdengar semakin mendekat. Namun kini Kirana sudah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ia akan mencari kebenaran. Apapun risikonya. Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan menyesakan. Kirana tak bisa lagi memandang Pak Reza dan Bu Dinda seperti sebelumnya. Senyum mereka yang dulu terasa hangat, kini terasa palsu. Ada jarak yang tumbuh, meski mereka tak tahu Kirana telah mengetahui sebagian kebenaran. Setiap malam, Kirana kembali membaca surat itu di kamarnya yang sempit. Setiap huruf seolah membawa suara seorang ibu yang tak pernah ia kenal.
Ia menghafal isi surat itu di luar kepala, mengingat setiap kata dengan harapan bisa menemukan petunjuk. Hingga pada suatu malam, Kirana memberanikan diri untuk bertanya kepada satu-satunya orang yang ia percaya, Mbak Yuli, pembantu lama di rumah itu yang sudah bekerja belasan tahun. Saat mereka sedang menyiapkan makan malam di dapur, Kirana bicara dengan pelan. Mbak, boleh nanya nggak? Hah, apa, Ran? Dulu, sebelum aku kerja di sini, apa pernah ada anak kecil yang tinggal di rumah ini? Mbak Yuli terdiam. Sendok kayu di tangannya berhenti mengaduk sup. Kamu dengar dari mana? Aku cuma penasaran, Mbak. Soalnya, aku kayak pernah lihat foto anak kecil, tapi sekarang albumnya nggak ada. Mbak Yuli menunduk, lalu menghela napas panjang. Ada. Tapi itu cerita lama. Dulu Pak Reza sama istri pertamanya pernah punya anak. Tapi, anak itu hilang. Nggak pernah ketemu lagi. Usianya masih 3 tahun waktu itu. Hilang? Iya. Katanya diculik waktu jalan-jalan ke rumah neneknya di desa. Semuanya kacau waktu itu. Rumah ini sempat kayak rumah duka. Terus, entah kenapa, nggak lama setelah itu, istri pertama Pak Reza meninggal dunia. Dunia Kirana terasa berhenti. Usia 3 tahun. Diculik. Rumah nenek di desa. Semuanya cocok dengan dirinya. Ia sendiri ditemukan oleh pengasuh panti dalam keadaan bingung dan menangis di pasar desa yang tak jauh dari lokasi itu. Semua itu ia tahu dari cerita kepala panti dulu. Dan satu hal lagi, yang membuat dadanya semakin sesak. Kalau benar ia anak yang hilang itu, berarti Bu Dinda bukan ibu kandungnya. Malam itu, Kirana menangis dalam diam. Tapi bukan karena kesedihan. Tangisnya adalah perpaduan rasa takut, marah, rindu, dan bingung. Ia sadar satu hal. Hidupnya telah dirampas. Dan kini, ia akan memperjuangkannya kembali. Sejak malam itu, Kirana tak lagi sama. Di balik tugas-tugas harian yang tetap ia jalani dengan tenang, pikirannya terus bekerja. Semua petunjuk mulai saling terhubung. Foto masa kecil, surat yang disembunyikan, percakapan rahasia Pak Reza dan Bu Dinda, serta cerita dari Mbak Yuli tentang anak yang hilang. Hingga akhirnya, Kirana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Hari Minggu, saat rumah kosong karena keluarga majikannya pergi keluar kota, Kirana menyelinap ke kamar utama. Ia tahu ini salah, tapi satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran adalah dengan bukti yang nyata. Ia mencari sesuatu, apapun, yang bisa membuktikan hubungan darah. Dan di laci lemari Pak Reza, ia menemukannya, sisir tua dengan beberapa helai rambut. Tanpa pikir panjang, Kirana menyimpan helai rambut itu di plastik kecil dan menaruhnya dalam kantong bajunya. Hari berikutnya, Kirana meminta izin keluar sebentar dengan alasan mengantar obat ke nenek tetangganya. Tapi sesungguhnya ia pergi ke klinik yang pernah ia dengar dari salah satu penghuni panti, tempat yang bisa melakukan tes DNA privat. Ia menyerahkan rambut miliknya dan rambut dari sisir Pak Reza. Biayanya mahal. Kirana terpaksa menggadaikan perhiasan kecil satu-satunya peninggalan dari panti. Tapi ia tak peduli. Ia butuh kebenaran. Tes akan selesai dalam 10 hari, kata petugas laboratorium. Malam-malam berikutnya, Kirana menjadi semakin pendiam. Tapi bukan berarti ia menyerah. Ia hanya sedang bersiap. Namun, suasana rumah mulai berubah. Bu Dinda menjadi lebih curiga. Tatapannya tak lagi lembut seperti dulu. Ia mulai mengawasi Kirana diam-diam. Bahkan suatu malam, Kirana melihat Bu Dinda berdiri di depan pintu kamarnya. Tidak masuk, hanya diam dalam gelap, lalu pergi saat Kirana pura-pura tertidur. Sementara itu, Pak Reza terlihat murung. Kadang ia melamun di beranda, memegang selembar foto kecil dan menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Kirana tahu, waktu tidak banyak. Jika kecurigaan mereka tumbuh lebih dulu sebelum hasil tes datang, segalanya bisa hancur. Tapi ia juga tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Kebenaran sudah terlalu dekat. Hari yang ditunggu itu akhirnya datang. Kirana hampir tidak bisa tidur semalaman, menunggu kabar dari klinik.
Saat ponselnya bergetar dengan notifikasi email pagi itu, tangan Kirana gemetar saat membuka hasilnya. Mata Kirana menelusuri hasil dokumen dengan cepat, dan akhirnya berhenti di satu kalimat. Kecocokan DNA antara subjek A dan subjek B adalah 99,97%. Status: hubungan ayah-anak. Napas Kirana tercekat. Tubuhnya lemas. Air mata menetes satu persatu. Pak Reza adalah ayah kandungnya. Hari itu Kirana tidak bekerja seperti biasa. Ia duduk termenung di taman kecil belakang rumah, menggenggam hasil tes yang sudah ia cetak. Hatanya penuh tanya, dan amarah yang pelan-pelan tumbuh. Mengapa ayahnya sendiri membiarkannya jadi pembantu di rumah ini? Mengapa ia disembunyikan, bukan disambut? Ketika matahari mulai turun ke ufuk barat, suara langkah kaki mendekat dari belakang. Kirana. Suara Pak Reza. Lembut, seperti biasanya. Kirana menoleh perlahan. Tatapannya tidak lagi seperti anak buah kemajikan, tapi seperti seseorang yang menuntut penjelasan. Kamu mau bicara, Pak? Iya, aku mau bicara soal anak Bapak yang hilang. Potong Kirana dengan datar. Pak Reza terdiam. Tatapannya membeku. Saya udah tahu segalanya. Foto. Tes DNA. Saya anak itu, kan? Kirana, ini tidak sesederhana itu. Lalu kenapa kalian diam? Kenapa saya dibesarkan di panti asuhan? Jadi pembantu di rumah ayah kandung sendiri? Karena aku pengecut. Pak Reza menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Waktu kamu hilang, dunia kami runtuh. Ibu kandungmu tidak pernah pulih. Dia merasa bersalah, merasa gagal menjaga kamu. Dia jatuh sakit, dan meninggal beberapa bulan setelah itu. Lalu kami mencari, bertahun-tahun, tapi tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya aku menyerah. Dan saat aku muncul kembali sebagai pembantu di rumah ini, aku tahu sejak awal. Tapi, Bu Dinda tidak mengizinkan. Kirana mengernyit. Apa maksudnya? Pak Reza menatap putrinya dengan mata yang mulai basah. Dia takut kamu merusak semua yang sudah kami bangun. Dia takut kehilangan kendali. Dia bilang, biarkan kamu tetap jadi orang luar. Dan aku terlalu lemah untuk melawan. Kirana menatap ayah kandungnya dalam diam. Hatinya hancur, tapi juga perlahan terurai. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi kenyataan bahwa ayahnya tahu siapa dia selama ini, namun memilih bungkam, adalah luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan masa kecil. Kamu boleh benci aku, Kirana. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku sekarang. Kirana berdiri, menatap mata pria yang dulu hanya ia kenal sebagai majikan. Kini, ia tahu, itulah wajah ayah kandungnya. Tapi apakah ia masih bisa disebut ayah? Setelah semua ini, Kirana tidak tidur malam itu. Duduk di ujung ranjang sempitnya, ia memandangi foto lama yang dulu ia temukan di rak buku. Foto itu kini terasa seperti cermin. Wajah kecil yang dulu tak ia kenali kini menjadi potongan dari identitasnya yang utuh. Ia adalah Kirana Reza Putri. Putri kandung dari Reza Kurniawan. Tapi menjadi anak kandung ternyata tak semudah itu. Hati Kirana penuh dengan luka. Dan luka itu bukan karena masa lalu yang hilang, melainkan karena masa kini yang penuh pengkhianatan diam-diam. Keesokan paginya, saat meja sarapan dipenuhi aroma roti bakar dan telur rebus, suasana rumah tak seperti biasanya. Kirana turun membawa amplop berisi hasil tes DNA. Ia berdiri di ujung meja, sementara Pak Reza dan Bu Dinda sedang duduk. Saya cuma mau bicara sebentar, kata Kirana. Pak Reza langsung menegakkan badan. Wajahnya tegang, sementara Bu Dinda menurunkan cangkir kopinya perlahan. Ini hasil tes DNA. Kirana meletakkan amplop itu di atas meja. Pak Reza ayah kandung saya. Dan saya ingin kalian tahu, saya tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Bu Dinda mendesis pelan. Kamu kira ini sinetron? Kamu pikir karena cocok DNA, kamu bisa seenaknya mengacaukan hidup kami? Kirana menatapnya dengan mata tajam.
Saya tidak pernah ingin mengacau. Saya hanya ingin tahu siapa saya. Tapi kalian memilih menyembunyikan semuanya. Bahkan saat tahu saya adalah anak kandung sendiri, kalian biarkan saya mengepel lantai rumah ini. Pak Reza mencoba berdiri, tapi Kirana mundur setapak. Pak Reza, atau Ayah, kalau masih pantas saya panggil begitu, saya nggak butuh harta, nggak butuh warisan. Saya cuma mau pergi, jauh dari kalian. Suasana membeku. Bu Dinda tampak ingin berkata kasar, tapi ditahan. Pak Reza hanya bisa menunduk dalam diam. Terima kasih sudah pernah menyelamatkan saya. Tapi mulai hari ini, saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Kirana mengepak barang-barangnya yang tidak seberapa. Beberapa helai baju, foto lama, dan surat dari ibunya dulu. Sore itu, ia keluar dari rumah megah itu tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang, Pak Reza berdiri sambil membawa sebuah bingkisan kecil. Kirana. Kirana berhenti. Aku tahu aku sudah kehilanganmu 2 kali. Tapi, kalau suatu hari nanti hatimu tidak sekeras hari ini, datanglah. Rumah ini selalu terbuka buatmu. Kirana tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang menyimpan luka dan kekuatan sekaligus, dan melangkah pergi. Langkah Kirana mungkin kecil, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bebas dan tahu siapa dirinya. 3 bulan telah berlalu sejak Kirana meninggalkan rumah megah itu. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos sederhana di daerah pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Kirana bekerja di sebuah toko kue milik pasangan tua yang baik hati. Mereka tidak tahu siapa Kirana sebenarnya, dan untuk pertama kalinya, Kirana menikmati hidup sebagai dirinya sendiri. Bukan pembantu, bukan anak yang hilang, bukan siapa-siapa, hanya Kirana. Namun, malam-malam sunyi masih menyisakan ruang bagi kenangan. Di sudut kamarnya, ada satu kotak kecil berisi foto masa kecilnya, hasil tes DNA, dan bingkisan dari Pak Reza yang belum pernah ia buka. Hatinya selalu bimbang setiap kali menatap kotak itu, antara membuang atau membuka. Tapi malam itu, ia membulatkan tekad. Dengan pelan, ia membuka kotak pemberian sang ayah. Isinya, sebuah boneka kecil lusuh, boneka kelinci yang ternyata miliknya semasa balita. Sepucuk surat, tulisan tangan Pak Reza, dan selembar foto lama. Ia digendong oleh ibunya, di antara bunga-bunga taman, dengan Pak Reza berdiri di samping, tersenyum. Dengan tangan gemetar, Kirana membaca surat itu. Kirana, maaf karena ayah terlalu lama membiarkanmu terluka sendirian. Ayah tidak pernah berhenti mencarimu. Tapi saat kamu muncul, aku terlalu takut, terlalu pengecut untuk langsung memelukmu. Aku tidak ingin kamu mengira kamu hanya sekadar pembantu di rumah yang dulu seharusnya jadi rumahmu. Tapi aku tahu, aku gagal. Kalau suatu hari kamu bersedia memaafkan, datanglah bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anak. Bukan untuk tinggal, tapi sekadar bicara. Aku rindu mendengar kamu memanggilku. Ayah. Air mata Kirana jatuh pelan. Sakitnya belum hilang. Tapi perlahan, hatinya melembut. Ia sadar, pengkhianatan itu tidak membatalkan kasih yang pernah ada. Dan kadang, orang yang mencintai pun bisa menyakiti karena rasa takut dan rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai sering melihat ke arah halte dekat tokonya. Ada mobil hitam yang kadang berhenti. Ada sosok yang duduk dari jauh, menatapnya diam-diam. Dan Kirana tahu, itu Pak Reza. Tapi ia tidak mendekat. Ia hanya menunggu. Dan Kirana pun tidak mendekat. Ia hanya membiarkan waktu bekerja. Sampai suatu pagi, saat Kirana membuka toko lebih awal dari biasanya, ia menemukan sekotak kue di depan pintu. Di dalamnya, selembar kertas kecil. Aku masih di sini, menunggu saat kamu siap. Ayah. Kirana tidak tahu apakah ia akan pulang ke rumah itu. Tapi yang ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kirana mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia sudah tidak lagi menjadi pembantu, bukan pula sekadar anak yang hilang atau orang asing di rumah majikan. Kini,
Ia adalah Kirana, wanita muda yang berani berdiri atas kakinya sendiri. Suatu sore yang cerah, Kirana menerima panggilan telepon dari Pak Reza. "Kirana, aku di luar. Bolehkah aku masuk?" Kirana menatap layar ponsel. Ragu, namun hatinya berkata lain. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri ayahnya, dengan senyum harap dan mata yang penuh penyesalan. Mereka duduk bersama di ruang tamu kecil kosan Kirana. Pak Reza berkata pelan, "Aku ingin memulai dari awal. Jika kamu mau, aku ingin jadi bagian hidupmu. Tidak sebagai majikan, tidak sebagai orang asing, tapi sebagai ayah." Kirana mengangguk. Matanya basah oleh air mata bahagia sekaligus haru. "Aku juga mau mencoba, Pak." Hari-hari berikutnya, mereka perlahan membangun kembali hubungan yang pernah patah. Pak Reza menjadi lebih rendah hati dan perhatian, sementara Kirana belajar memaafkan dan membuka hatinya. Meski luka lama tak mudah hilang, keduanya bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Di akhir cerita, Kirana berdiri di depan jendela kamar kosnya. Angin sore berhembus lembut, membawa harapan baru. Dengan senyum di wajah, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Ini bukan hanya tentang siapa aku dulu, tapi tentang siapa aku sekarang. Dan aku siap menjalani hidupku dengan penuh keberanian dan cinta."